Setelah nonton video ini, juga lu tahu kok, siapapun pemerintahnya, siapapun presidennya, it will never change anything. Kawat di kalau ada balat. Aduh Mbak, dari tadi sudah. Iya sudah di jalan. 4 jam, 5 jam, 6 jam. Belum ada sampai sekarang. Pintar katanya di Tenggarong. Cadangan harus ada apa enggak? Sampai sekarang mana yang terjun? Itu masyarakat. Mana orang perusahaan? Semua tahu. Sampai sekarang belum ketemu. Mana orang perusahaan, mana aparat? Hujan keteduh. Sakit mas. Dari bayi dia lahir sekarang bukan keluar dari kandungan saya aja anak itu sama saya. Dari kecil sampai dia sekolah tuh ini orangnya nama siapa yang tidak terkumpul. Sakit mas. Nyawa kok ini. Nyawa saya sama pemerintah. Dan sekarang ya udah lihat mana sudah yang perusahaan tambang yang ini. Sekarang sudah banyak yang masuk, 7 yang masuk. Tapi satu pun mana yang gubris. Sudah ada yang respon. Teriak-teriak masyarakat, teriak-teriak, udah ada juga respon. Tai semua, apalagi sudah tahu aja mas, tai semua tuh. Bentar rapat, tai rapatnya, apa hasilnya. Dan sekarang mana? Biar pelan-pelan aja. Nggak apa-apa. Buka jalan. Jadi gini ya, gue terangin dulu. Yang namanya batu bara itu digali dari tanah. Nah ini tanah pertanian. Nah ini digali, dan setelah digali ini nggak dibalikin lagi tanahnya. Atau dibalikinnya sedikit. Jadi akhirnya terjadi kubangan air. Nah kubangan air ini ternyata memakan korban hingga ratusan orang jatuh ke sana, tenggelam dan mati. Nah, salah satu kata-katanya dari Bapak Jokowi adalah bahwa ya ini kita serahkan atau nanti akan diatur oleh pemerintah daerah setempat. Jadi pemerintah daerah setempat yang akan memperbaiki hal tersebut. Lucunya lagi, pemerintah daerah setempat itu sempat diwawancarain juga. Dan kata pemerintah daerah setempat, ya mereka yang mati di sana ya nasib. Nasib aja matinya di sana. Korban terus jatuh begini pak, di kolam tambang. Nasibnya kesian. Ikut prihatin. Apa sih ikut prihatin? Ya. Untuk memutus ini bagaimana pak dari Pemprov Kaltim supaya tidak ada lagi korban jiwa pak? Apa? Korban jiwa itu di mana-mana terjadi. Jadi, tapi kan ini bekas kolam tambang pak meninggal. Ya namanya nasibnya dia meninggalnya di kolam tambang kan gitu. Itu aja. Nggak ada upaya pak Prihatin. supaya tidak terjadi lagi pak? Ya. Pasti upaya kan. Itu kan pertanggungjawabannya dunia akhirat. Oke pak. Waspada, masyarakat tahu ada lubang, ya kita sudah sampaikan, sebarkan ke seluruh Sumbar, dan itu kan sudah ditandai, jangan sampai ada yang masih aja lagi. Heran juga Abi, jangan-jangan ada hantunya itu. Banyak orang korban. Ghost Town. Bisa disimbolkan bahwa rakyat kecil ini ditindas oleh elit-elit politik mungkin, atau pengusaha-pengusaha besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan menindas rakyat-rakyat kecil tersebut. Dulu sebelum ada bangunan batu bara, sawah nggak rusak.
ndak amburadul. Sekarang ada bangunan batu bara, rakyat kecil malah sengsara. Yang enak rakyat yang besar, ungkang-ungkang kaki terima uang. Kalau kita terima apa? Terima imbasnya lumpur. Nah, ending-endingnya adalah bahwa masyarakat kecil di Indonesia itu dihabiskan untuk kepentingan-kepentingan bisnis. Dari siapa pebisnisnya? Ya orang-orang yang kaya raya saat ini. Saya punya lahan tambang, betul. Sampai tahun 2018 terdapat kurang lebih 8 juta hektar lubang tambang belum direklamasi yang terdiri dari perusahaan besar, tambang rakyat, dan 500.000 hektar terindikasi areal tambang tanpa izin. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret Bapak-Bapak untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh lubang-lubang bekas tambang tersebut? Silakan. Saya kira cukup ya masalah ini. Ya, untuk apa bertele-tele lagi? Oke. Ya. Baik, masih ada Pak waktunya? Saya kira dalam hal ini kita sama, kan begitu Pak. Baik. Ya, jadi begini ya, kalau kita berbeda jangan kita dibikin diadu-adu terus, betul nggak? Baik, silakan Pak. Ada tanggapan lain? Jadi kalau tidak ada terlalu banyak perbedaan, untuk apa kita ribut lagi Pak? Betul Pak? Silakan Pak, ada tanggapan lain? Ada tanggapan? Iyalah, saya setuju saja. Oke, baik. Boleh tepuk tangan dulu? Tepuk tangan dulu. Tangan dulu. Tanam padi tumbuh pabrik, tanam jagung tumbuh gedung, tanam modal tumbuh korupsi. Kita lihat ini yang sudah berubah fungsi, ini sawah semua. Waktu kamu kecil ini masih sawah? Ini sawah, itu batas pohon kelapa itu sawah juga. Sampai pinggir gunung itu sawah. Ini hanya sebagian kecil aja. Sebelah mana sawahnya? Sawah saya depannya sebelah situ ada sawah. Nah ada jalan holing. Jadi ditutupi oleh jalan holing itu yang menutupi jalur irigasi. Petani yang lain itu karena takut melihat ayah saya ditangkap, jadi sampai saat ini desa Kertabuana ibaratnya tidak berani kembali melawan perusahaan karena adanya rasa jerah saat itu. Jadi sekarang warga Kertabuana sudah bukan petani lagi, mayoritasnya? Ya, identik orang Bali atau warga transmigrasi adalah pertanian sebenarnya. Dari keturunan kedua itu bercocok tanam atau bertani.